Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan qala al-mu'allif rahimallahu taala babun jami'. Bab jami' yang mengumpulkan beberapa masalah. Pertama, yang beliau sebutkan adalah babu tahiyatil masjid. Bab tahiyat masjid. Maksudnya terkait dengan hukumnya. Kata pula Nabi Qatadah Al-Harith ibn Rabi'i Al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Dari Abu Qatadah Al-Harith ibn Rabi'i Al-Ansari radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Hadis ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, dia dipakai oleh para ulama yang mengatakan sholat tahiyat masjid adalah wajib. Karena Nabi katakan, fala yajlis hatta yusolli rakaatain. Jangan dia duduk. Ini kan larangan. Artinya tidak boleh, wajib dia sholat. Wajib dia sholat. Ini dalilnya. Mengatakan tahiyat masjid adalah apa? Wajib. Tapi mayoritas ulama berpendapat tidak. Tahiyat masjid adalah sunnah. Berdalil dengan hadis seorang datang kepada Nabi SAW bertanya, apa yang wajib baginya dari sholat? Nabi katakan, sholawatul khams al-maktubah. Sholat 5 waktu yang diwajibkan. Setelah itu dia bertanya, apakah ada kewajiban selain itu? Tidak. Kecuali kamu melakukan yang sunnah. Dan tidak boleh Nabi mengakhirkan penjelasan di waktu yang dibutuhkan. Karena ini orang fisiak tanya jawab. Dia memang mau tahu hukumnya. Ini dalil jumhur dan ini yang kuatnya. Adapun hadis yang ada di buku ini menunjukkan sunnah muakkadah. Dia sunnah yang sangat dianjurkan. Karena Nabi sampai larang duduk. Sampai sholat 2 rakaat. Itu yang benarnya insya Allah pendapat mayoritas. Itu faedah pertama dari hadis ini. Faedah kedua, hadis ini menunjukkan bahwa sholat tahiyat masjid itu umum dilakukan, boleh kapan saja. Karena ilahnya adalah masuk masjid. Apakah di waktu terlarang atau bukan waktu terlarang? Misalnya kita masuk masjid setelah asar, masuk masjid setelah sholat subuh. Kan waktu dilarang sholat. Itu maksudnya sholat mutlak. Adapun sholat tahiyat masjid, sholat yang memiliki sebab, boleh walaupun di waktu terlarang. Dan ini yang benarnya berdasarkan hadis ini. Adapun hadis larangan itu sholat secara umum. Bukan sholat yang memiliki apa? Sebab. Adapun sholat memiliki sebab boleh walaupun di waktu terlarang. Berdasarkan dalil yang belum sampaikan ini. Ini selesai tahiyat masjid. Kemudian berikutnya kata beliau babun nahyi anil kalam fi sholat. Bab larangan untuk berbicara dalam sholat. Iya. Kata beliau an Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna natakallamu fi shalah yukallimu ar-rajulu minna sahibahu wa huwa ila jambihi fi shalah hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis sukut wa nuhina anil kalam. Masyaallah. Adalah sebelumnya kata beliau kami berbicara dalam salat. Seorang di antara kami berbicara dengan temannya di sampingnya dalam salat. Sampai turun firman Allah wa qumu lillahi qanitin. Artinya ini menghapus hukumnya. Berdirilah karena Allah, untuk Allah dalam keadaan qanit, diam, tidak berbicara, tidak melakukan kecuali apa yang diwajibkan dan dilakukan dalam sholat. Maka kami pun diperintahkan untuk diam dan dilarang dari berbicara. Dilarang dari berbicara. Ini menunjukkan bahwa berbicara dalam sholat diharamkan. Karena dia dilarang dalam sholat. Iya. Kan dia dilarang di dalam berbicara dalam sholat. Karena di sini dikatakan nuhina. Nuhina. Ini kalau sengaja ya. Adapun kalau dia bicara misalnya tidak sadar. Tidak sengaja. Tentunya sholatnya tetap sah. Dan dia tetap lanjutkan. Demikian pula kalau dia berbicara tapi memang dibutuhkan dalam sholat. Paham kan? Misalnya
Ada orang lupa sholat dikatakan subhanallah. Paham kan? Sebagaimana bergerak, dilarang kalau tidak dibutuhkan. Kan begitu. Dilarang tidak dibutuhkan. Tapi perempuan kan boleh dia gerakkan tangannya. Dia tepuk apa? Punggung tangannya. Untuk mengingatkan imam kalau apa? Lupa. Kan perempuan dia tidak ucapkan subhanallah. Kan nanti tiba-tiba dia subhanallah dengan suara yang imamnya malah pingsan. Terfitnah dengan suaranya. Maka disunahkan apa? Dia menepuk punggung tangannya. Nah, itu sunahnya. Asalnya dilarang bergerak. Kecuali pada kebutuhan sholat. Kan begitu? Sama dengan berbicara juga. Sama dengan berbicara. Berdalil dengan ayat yang belum sebutkan. Dan hadis yang belum bawakan. Memang asalnya dulu boleh berbicara dengan temannya. Tapi dihapus hukumnya. Dihapus hukumnya. Ini di dalam sholat. Ditambah lagi hadis dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW katakan. Inna fis sholati la syugla. Sungguh dalam sholat itu betul-betul banyak kesibukan. Karena dalam sholat ada gerakan, ada bacaan. Yang membuat kita apa? Sibuk. Tidak sempat untuk bercerita dengan teman di samping. Paham kan? Cerita dengan teman yang di samping. Ini terkait dengan hal tersebut. Bahkan ada kasus di masa Nabi SAW. Dalam hadits riwayat Imam Muslim dari Muawiyah bin Al-Hakam. Dia berkata, "Bainama ana usolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam id atasa rajulun minal qaum." Waktu itu saya lagi sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada yang bersin. Ada seorang lelaki yang bersin di tengah orang yang sholat. Faqultu yarhamukallah. Beliau ceritakan tentang kejadian dirinya sendiri. Ini menunjukkan boleh kita ceritakan kesalahan kita supaya orang ambil pelajaran atau ambil hukum darinya. Bahwa ini tidak dibolehkan. Sejak dia bilang, yarhamukallah. Kan kalau orang bersih kan, kalau bilang alhamdulillah kita sunnah apa bilang? Yarhamukallah. Faromanil qaum bi absarihim. Maka orang-orang melemparku dengan pandangannya. Maksudnya, jadi semuanya melihat. Iya, maksudnya dipahamilah. Bagaimana kalau kita melihat orang yang melakukan apa? Kesalahan. Fakultu tambah parah lagi. Saya katakan, watakulah. Masa hukum? Kenapa kalian? Kok saya bilang yarhamukallah semuanya memandang? Dia bukan hanya yarhamukallah, tambah lagi berbicara. Faja'alu yadribuna ba'aidihim ala afqadihim. Maka itu yang melihat tadi. Dia pukul dengan tangan mereka paha-pahanya. Maksudnya, kan tambah berbicara. Dia bilang, yarhamakallah, para sahabat lihat. Malah dia tambah bahaya. Kenapa kalian? Dia bilang begitu. Maka para sahabat yang lain memukul pahanya dengan tangan-tangannya. Maksudnya, sudah. Iya, diam. Setelah itu, fama ra'aituhum yusmituni lakin sakattu. Saya tidak melihat bahwa mereka menyuruh saya diam. Jadi dia tidak paham ini dipukul paha. Maksudnya, saya tidak memandang itu adalah menyuruh saya diam. Karena biasanya orang kalau diam, ya paling dikasih begini atau isyarat yang lain lah. Ini malah dia pukul apa? Pahanya dengan tangannya. Maka yang belum bilang, saya tidak melihat mereka bahwa mereka mau mendiamkan saya. Akan tetapi sakattu, akan tetapi saya langsung diam sendiri. Falamma sholla Rasulullah SAW, tatkala Rasulullah SAW sudah selesai sholat, beliau katakan, inna hadis sholat la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sholat ini tidak cocok sedikit pun untuk ucapan manusia. Iya. Dan Nabi SAW tidak menyuruh mereka untuk ulang sholatnya karena tadi berbicara. Kenapa? Karena kesalahan kan dimaafkan kalau tidak disengaja. Ya kan dalam hadis, ufiya li ummati anil khata wa nisyan wa mastukrihu alai. Umatku dimaafkan dari kesalahan yang tidak disengaja atau lupa atau apa yang dipaksa atasnya. Nabi tidak menyuruh mereka, kalian batal sholat dengan tadi berbicara. Nah, tetap sah apa? Sholatnya. Tapi itu berbicara haram di dalam sholat. Tapi tidak membatalkan
sholat. Dipahami kan? Ini terkait dengan hal tersebut. Kemudian bab berikutnya kata beliau rahimahullah, babul ibrad fi dhuhri min syiddatil har. Bab ya, bab al-ibrad, menunggu dingin di sholat zuhur karena panas yang sangat. Maksudnya ketika sholat zuhur panas sekali, maka boleh ditunggu sampai dingin cuacanya. Kata beliau an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu man Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza ishtadda al-harru fa'abridu anis shalah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum, dari Rasul beliau mereka berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ishtadda al-har, apabila cuaca sangat panas, fa'abridu anis shalah, maka dinginkan dari salat. Maksudnya akhirkan salat sampai cuacanya dingin. Karena panas yang sangat itu termasuk napasnya jahanam. Iya, cuma untuk masa sekarang ini para ulama menjelaskan mungkin ini sudah hilang. Lebih utamanya kita sholat di awal waktu. Kenapa? Karena adanya mukayif, kipas, AC. Dipahami kan? Dia panas bagaimanapun di luar, kalau sudah masuk dalam masjid itu menjadi dingin. Cuman kalau memang jadi kita sholatnya bukan di bangunan panas sekali, boleh kita undur. Boleh kita undur sampai panasnya agak kurang. Ini dibolehkan hal ini, dibolehkan hal ini. Kemudian juga yang kita katakan bolehnya, tapi boleh juga kita sholat saat panas, tidak ada masalah. Maksudnya boleh kita undur sampai dingin, tapi boleh juga kita sholat. Bukan berarti dilarang sholat saat panas. Dengan dalil berikutnya. Kata pula Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil har. Fa idza lam yastati ahaduna ay yumakkina jabhatahu minal ard basata thawbahu fasajada alaihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata, kami sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di cuaca yang sangat panas. Apabila salah seorang dari kami tidak mampu untuk meletakkan jidatnya ke tanah, maka dia hamparkan pakaiannya dan sujud di atasnya. Dan sujud di atasnya. Ini menunjukkan pertama boleh sujud di atas sejadah. Paham kan? Boleh. Terus yang kedua di pembahasan kita sekarang, boleh sholat walaupun itu musim lagi panas sekali. Cuman kalau didinginkan dulu, itu hukumnya juga apa? Boleh. Hukumnya juga boleh. Kemudian berikutnya, bab qada'is shalah al-fa'itah wa ta'jiliha. Bab mengganti salat yang luput dan bersegera dalam menggantinya. Mengganti salat yang luput dan bersegera dalam menggantinya. Kata beliau rahimahullahu taala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Masya Allah. Katanya Nabi SAW bersabda, man nasiya salatan, siapa yang lupa satu salat, maka hendaklah dia sholat saat dia ingat. Jadi segera. Paham kan? Jangan tunggu waktu duhur baru ganti duhurnya. Iya kan? Seperti sebagian orang. Kalau dia lupa sholat duhur, maka dia ganti kapan? Besok duhur. Enggak. Siapa yang lupa sebuah sholat, sholat saat ingat langsung. La kafarota illa dzalik. Tidak ada kafaroh. Tidak ada penebusnya kecuali hal itu. Itu saja bentuknya. Wa ta'ala qaulahu ta'ala, dan Nabi SAW membaca firman Allah Ta'ala, wa aqimis sholata lidzikri, ingatlah, dirikan solat karena mengingatku. Kalau sudah ingat langsung dirikan solat. Wali Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, man nasiya sholatan au nama anha, ada tambahan apa? Nama. Siapa yang lupa solat atau ketiduran darinya, fakafaratuha yusolliha idza dzakaruha,
maka kafaronya dia sholat saat dia ingat. Jadi ketiduran dari sholat subuh, terbangun langsung sholat, walaupun di waktu terlarang. Dipahami kan? Walaupun di waktu apa? Terlarang. Kan ini dikecualikan. Tidak boleh diundur-undur. Langsung sholat saat apa? Ingat. Kalau lupa, langsung sholat saat terbangun. Kalau apa? Tidur. Iya, ini yang menunjukkan semuanya wajib disegerakan kalau kita apa? Luput sholat. Kemudian berikutnya. Babu jawazi imamati al-mutanaffil bil muftarid. Penting juga judul ini. Bab bolehnya orang yang sholat sunnah menjadi imam untuk orang yang sholat wajib. Lihat kata beliau, ini masalah mudah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhuma anna Mu'ad ibn Jabal kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isya al-akhirah thumma yarji ila qaumihi fa yusalli bihim tilka shalah. Masyaallah. Sangat jelas. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahasanya Mu'ad ibn Jabal. Beliau sholat bersama Rasulullah Isya yang terakhir. Maksudnya Isya itu ada dua. Maghrib juga Isya. Itu Isya yang pertama. Isya yang terakhir maksudnya sholat Isya. Yang kita kata sekarang ma'ruf dengan sholat Isya. Jadi Mu'ad sholat bersama Nabi Isya yang terakhir. Sholat Isya. Kemudian beliau kembali ke kaumnya. Maka sholat mengimami mereka dengan sholat Isya itu. Maksudnya beliau sunnah. Kaumnya apa? Wajib. Beliau sunnah, kaumnya wajib. Jelas ya? Jelas. Bolehnya orang yang sholat sunnah mengimami menjadi imam untuk orang yang sholat wajib. Jelas? Selesai. Babu hukmu sitru ahadil atiqaini fis sholat. Bab hukum menutup salah satu dari dua pundak dalam sholat. Kan auratnya seorang dalam sholat itu kan antara pusar dan lutut. Tapi bukan berarti boleh telanjang bulat ini yang di atas. Paham kan? Dan Nabi SAW biasa pakai rida. Menutup di atasnya. Tidak harus pakai baju. Cuma siapa tahu tidak ada baju, cuma ada sarung, boleh dipakai menutup. Yang jelas antara pundak ini harus ada apa? Kain. Paling tidak yang dibuat selempang begini. Yang menutup ke bawah. Dipahami ini? Iya. Beliau berkata Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqihi min syai'. Sangat jelas. Jangan salah seorang dari kalian tidak boleh salah seorang dari kalian salat dengan satu pakaian, cuma sarung. Tidak ada di atas pundaknya sesuatu apapun. Paham kan? Artinya boleh pakai sarung tapi di atas pundak harus ada apa? Sesuatu. Harus ada sesuatu yang diletakkan. Ini gampang, mudah. Kemudian babu maja fi saum wal basal wa nahwihim. Bab apa yang datang tentang saum, bawang putih, wal basal, bawang merah, wa nahwihim. Dan yang semisal dengan keduanya dari yang punya bau. Seperti apa? Rokok. Jengkol. Durian kan masuk enggak? Teh, durian masuk nggak ya? Enak baunya ya? Iya, iya. Dari makanan-makanan yang boleh dimakan, apa hukumnya? Kita mendatangi masjid. Kata beliau an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu beliau berkata ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man akala sauman au basolan falyatazilna au liyatazil masjidana wal yaq'ud fi baitihi. Masya Allah. Siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah dia menjauhi kami atau menjauhi masjid kami dan hendaklah dia duduk di rumahnya. Ini bawang ini sama bawang putih sama bawang merah, apalagi yang baunya lebih busuk daripada itu. Rokok. Gitu? Mana lebih busuk? Bawang atau rokok?
harus dia duduk di rumahnya. Ini hukum baginya. Ini hukum baginya. Kemudian lanjutan hadisnya, wa utiya bikidrin fi khadirat min bukul fawajadalah harihan. Maka Nabi SAW didatangkan dengan satu tempat, didatangkan kepada beliau satu tempat, di dalamnya ada bukul. Apa bukul? Apa bukul? Hah? Apa artinya bukul? Kubis. Sayur mayur, khadirat sayur mayur. Maksudnya seperti kol. Hah? Iya, biji-bijian. Iya, pokoknya kubis. Dan yang semisalnya. Dari khadirat. Khadirat itu sayur mayur. Itu khadirat. Iya, kalau kita bilang di sini apa? Lalapan. Yang khadirat itu yang hijau-hijau semuanya. Yang hijau-hijau. Maka fawajadalah harith. Maka beliau mencium ada baunya. Fasa'ala, maka beliau bertanya, fa akhbiru bima fiha minal bukul. Bahwa dalam khadirat ini, dalam sayur-sayur ini ada bukul. Iya, faqala qarribuha. Maka kata Nabi, coba dekatkan. Iya. Maksudnya faqarribuha ila ba'di ashabihi kana ma'. Maka dekatkan, yaitu kepada sebagian sahabat yang bersama beliau. Falamma ra'ahu kariha akalaha. Iya. Tatkala para sahabat beliau melihat para sahabat tidak menyukainya, atau tatkala ini yang mendekatkan Nabi tidak menyukainya, maka Nabi memakannya supaya tidak membuat nanti jangan sampai mereka anggap itu haram. Ya, maka Nabi pun memakannya. Kol dan beliau katakan, bisa dikatakan ini para sahabat memakannya. Nabi membencinya, para sahabat memakannya. Dan dia bilang kul. Tatkala dia melihat Nabi tidak suka, sementara mereka mau memakannya, kata Nabi, makan. Kan jangan sampai seperti ini masalah kasus dop. Nanti akan datang kalau kita pelajari masalah makanan minuman. Dop itu hewan, ya bukan biawak, hidup di padang pasir. Dihidangkan di Nabi SAW, Nabi tidak memakannya. Dan beliau katakan, makan. Ini karena kaumku tidak makan hal ini. Jadi beliau jelaskan, sama dengan ini. Ada khudrawat yang didatangkan. Ya, sekarang biasa dinamakan salatoh kalau dalam istilah sekarang kalau di warung makan di Yaman atau di Arab. Tatkala dia melihat Nabi tidak suka dan para sahabat juga sudah mulai tidak suka, itu dikira itu tidak boleh, kata Nabi, makan. Fa inni unaji man la tunaji. Karena saya berbicara dengan apa yang kalian tidak berbicara dengannya. Artinya Nabi kadang beliau sering berbicara dengan Jibril, yang mana malaikat itu mendekatkan mulutnya kepada mulut orang yang membaca Quran. Artinya hal ini tidak haram dimakan. Itu yang beliau inginkan. Bawang putih, bawang merah, demikian pula yang punya bau, tidak haram dimakan. Cuman ketika kita sholat, itu kita apa? Jauhi. Ketika kita mau sholat, kita apa? Jauhi. Ditambah lagi dengan hadis berikutnya. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man akala al-basal sama wattum awil kurras fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata ini tata'adda mimma yata'adda minhu banul insan. Wa fi riwayatin banu Adam. Ini lagi langsung jelas. Siapa yang memakan basol, bawang merah, wasum, bawang putih, wal kurrat. Kurrat ini dia rasa dan baunya seperti daun bawang, tapi beda jenis pohonnya. Iya. Kurrat. Dia daun, tapi daun rasanya seperti daun bawang.
Iya. Itu kurot. Baunya juga yang dihasilkan seperti apa? Bawang. Kata Nabi, fala yaqrabanna masjidana. Jangan dia mendekati masjid kami. Sungguhnya malaikat akan terganggu dengan apa yang Bani Insan terganggu. Kalau kita terganggu, ya, misalnya dikasih, yang lainnya terganggu, maka malaikat juga apa? Terganggu. Dipahami kan? Ya, kalau teman kita tidak suka, maka malaikat juga apa? Tidak suka. Maka itu ilah namanya. Itu sebabnya. Kenapa kita tidak boleh ke masjid? Kalau habis makan, semua ini. Malaikat akan terganggu dengan apa yang kita terganggu dengannya. Iya, karena anggaplah biasa media cium bau mulutku. Misalnya toh, dia tidak terganggu karena sudah biasa. Iya, karena kita sebantal berdua. Tapi malaikat kasihan. Iya kan? Malaikat. Iya, yang tidak sebantal sama antum. Kan itu. Nah, dari sinilah kenapa dalam syariat kita terkait dengan masalah siwak yang telah lewat, itu di tempat-tempat ibadah dianjurkan untuk bersiwak. Ia membersihkan mulut sebelum wudhu, sebelum sholat, sebelum masuk rumah, ketika bangun tidur, ketika mau baca Quran, ketika mulut sudah berubah, warna giginya tadinya putih menjadi kuning emas. Itu tempat-tempat yang sangat dianjurkan untuk membersihkan mulut. Atau masih bagus, bersih, masih putih, tapi kalau bernapas mati semua lalat di samping. Nah, ini bersihkan. Ini dibersihkan. Kenapa? Karena semua ini malaikat akan terganggu dengan apa yang manusia juga apa? Terganggu. Nah, ini selesai bab jami. Setelah itu bab tasyahud. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.